Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Jumpa kembali kita di minggu yang sama. Saudara-saudara, kita tahu bahwa minggu-minggu yang lalu kita sudah beribadah di rumah. Tapi saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita, amin. Dimanapun kita berada saat ini, pasti Tuhan Yesus hadir di sana. Sebentar kita akan memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Buat segala apa yang Tuhan boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini juga Tuhan kami boleh beribadah, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kuasa Allah yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati ibadah kami, bahkan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kau juga Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Mulai awal, pertengahan sampai akhirnya, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang campur tangan di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, bahwa kita percaya tiada yang mustahil di dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita akan mengangkat pujian, kita akan menaikkan pujian yang sungguh dapat memberkati kita, bahkan menguatkan kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Kau. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa mujizatnya pun nyata di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan punya kuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Engkaulah Tuhan. Kita rindu semua supaya hidup kita menjadi saluran berkat. Kita rindu supaya hidup kita terus menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi
kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami sudah diberkati melalui puji-pujian yang sungguh menguatkan kami. Dan sebentar Tuhan kami mau terima firman Allah, biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman hidup kami, pakai hamba-Mu,
boleh menjadi saluran berkat yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan melalui ibadah online ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat, ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menanti Janji Bapa. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Menanti janji Bapa. Menanti bukan suatu hal yang mudah, sidang jemaat. Kadang-kadang ada banyak orang gak sabar ketika harus nunggu, harus menanti. Pasti kita pernah mengalami bagaimana kita merasa kesal, merasa bosan dan sebagainya ketika kita disuruh untuk menunggu. Namun firman Tuhan katakan kita harus menanti janji Bapa. Puji Tuhan, sidang jemaat. Yang kita nanti bukan janji dengan manusia, tapi janji Bapa. Bapa yang tidak pernah berdusta, Bapa yang selalu tepat janjinya. Firman Tuhan menceritakan banyak orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, dan mereka harus menanti, harus menunggu. Abraham harus menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan penggenapan dari janji Bapa, yaitu Ishak. Daud sudah diurapi oleh Samuel, tapi untuk menjadi raja dia harus menunggu lagi, menanti. Tetapi Daud sabar. Sidang jemaat yang diberkati, kita perlu memiliki kesabaran, kita perlu memiliki kekuatan, kita perlu memiliki banyak hal untuk kita bisa menanti, khususnya menanti janji Bapa. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, ketika kita mau menanti janji Bapa, yang pertama saudara, kita harus memiliki kasih. Kasih. Ketika kita menunggu janji dan kita tahu orang yang berjanji itu, kita mengasihi orang itu, maka pasti kita mau untuk menunggu. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Nah ya, untuk menanti kita perlu sabar. Untuk mendapatkan kesabaran kita harus memiliki kasih. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, milikilah karakter kasih itu, karakter Allah sendiri. Ya. Allah kita adalah kasih adanya. Jadi mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga, sehingga kita memiliki kasih di dalam hidup kita dan kita memiliki kesabaran untuk menanti janji Bapa. Ya. Kesabaran untuk menanti janji Bapa. Tanpa kasih kita nggak bisa sabar. Tanpa kasih, wah mungkin kita rasa bosan, jenuh dan sebagainya. Ingat saudara, yang memberikan janji bukan manusia, tetapi Allah yang sudah mengasihi saudara dan saya. Kedua, saya mau bagikan untuk kita bisa menanti janji Bapa. Tadi saya sudah sampaikan, kita sudah singgung, yang kedua kita harus memiliki kesabaran. Ya. Allah itu panjang sabar. Ya. Dia mau saudara juga memiliki kesabaran. Kita pengennya cepat-cepat, kita pengennya instan. Kita nggak mau mengalami proses. Kita inginnya langsung jadi, langsung dijawab dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan mau kita memiliki kesabaran.
Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, firman Allah berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi saya katakan sabar itu adalah plus, punya nilai tambah, melebihi pahlawan dan melebihi orang yang merebut kota. Begitu dahsyat saudara kalau kita memiliki kesabaran. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus memiliki kesabaran itu, ya. Firman Tuhan katakan juga dalam Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan, ya. Jadi lawannya sabar itu cepat marah, ya. Cepat marah, ya. Coba kita lihat perbandingannya. Orang yang sabar, ya, memiliki pengertian, ya. Sabar memiliki pengertian, tapi cepat marah disamakan dengan kebodohan, ya, membesarkan kebodohan. Saudara mau disebut orang bodoh? Tidak ada yang mau, ya. Mari kita memiliki karakter sabar itu, ya, memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita. Banyak hal kita dituntut untuk sabar. Waktu kita sakit, mungkin kita ingin cepat-cepat sembuh. Betul, enggak salah. Tapi kadang juga kita perlu dilatih kesabaran. Waktu saudara sedang melakukan tugas, pekerjaan, usaha dan sebagainya, saudara, pada saat-saat seperti ini, kita sedang dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Puji Tuhan. Yang ketiga, ketika menanti janji Bapa, untuk menanti dan menunggu perlu ada kesetiaan. Ya. Saudara kalau enggak setia, udahlah. Masa bodoh aja, udah saya enggak percaya dan sebagainya. Tapi saudara, murid-murid Tuhan ketika mereka disuruh untuk menanti janji Bapa, dengan setia mereka menantikan, ya. Ada kesetiaan, ya. Setia. Yang ketiga adalah setia, luar biasa. Karakter Bapa di surga adalah setia. Dia adalah Allah yang setia. Setia untuk menggenapi janji-janjinya. Setia menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, ya. Saya ingin bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Betapa luar biasa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan abadi, saudara. Luar biasa. Jadilah orang yang setia. Amin. Suami, setialah kepada istrimu. Setuju? Istri, setialah pada suamimu. Ya. Yang bekerja belajar setia kepada majikan. Aduh, majikan saya enggak adil dan sebagainya. Belajar setia. Ya. Mari kita mau menjadi orang yang setia. Firman Tuhan memberikan satu gambaran yang luar biasa. Untuk orang-orang yang setia. Ketika kita dipanggil untuk melayani dengan setia. Ketika Tuhan percayakan hal-hal yang harus kita lakukan, kerjakan. Lakukan itu dengan setia. Hasilnya apa? Begitu luar biasa. Saya akan bacakan Matius, Injil Matius. Pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Alkitab berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, perhatikan, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi orang yang setia itu baik, bukan hanya baik, baik sekali. Ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Setia dihubungkan dengan kebaikan.
Setia dihubungkan dengan perbuatan baik, begitu luar biasa. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan, saudara, ketika kita setia, Tuhan katakan mungkin dalam hal-hal yang kecil, yang tidak dianggap oleh manusia, tetapi semua dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan baik sekali. Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Dan firman Tuhan katakan, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Bapa di surga sangat bahagia kalau kita anak-anaknya memiliki karakter setia. Untuk menanti janji, menunggu, kita perlu kesetiaan. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara, saya ingin sampaikan, untuk menanti janji Bapa perlu ada penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Ya, wah, banyak orang susah untuk menguasai diri. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, kesel dan sebagainya. Ekspresi wajah, ekspresi badannya juga kelihatan kalau orang yang kesal. Saudara, kita dituntut untuk memiliki penguasaan diri. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Enggak bisa menguasai diri, digambarkan seperti kota yang roboh temboknya. Benteng-bentengnya. Artinya apa? Musuh gampang masuk. Musuh mudah masuk untuk menyerang. Saudara, ketika kita tidak memiliki penguasaan diri, wah, ini santapan yang paling enak kata iblis ya. Dia akan menguasai hidup kita, dia akan merusak hidup saudara dan saya. Jadi marilah kita memiliki karakter penguasaan diri. Firman Allah katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 5, firman Tuhan katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Saudara, orang yang menguasai diri, dia pasti akan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia akan mentuntaskan pelayanannya dengan setia. Menguasai diri memang tidak mudah. Perlu kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Sehingga kasih-Nya, kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita. Yang kelima saya ingin sampaikan, yang terakhir, untuk menanti janji Bapa. Selain 4 karakter istimewa yang luar biasa, yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam buah roh. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Ya, yang kelima saya ingin sampaikan yaitu sehati berdoa. Ya, sehati berdoa. Sidang jemaat, saya percaya murid-murid enggak ngobrol-ngobrol, enggak main-main, enggak jalan-jalan, suruh menanti, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka naik di loteng dan mereka berdoa dengan sehati. Luar biasa. Kuasa doa luar biasa. Ya. Kisah Para Rasul 1:14 katakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Doa korporat. Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang menghadirkan kuasa Allah. Kita sedang mengundang Allah untuk bekerja, untuk berkarya. Ketika kita berdoa, kita katakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi saya percaya Engkau sanggup, itulah sebabnya saya mengandalkan Engkau. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, mereka berkumpul di suatu tempat. Berkumpul di suatu tempat. Hari-hari ini dilarang kita kumpul-kumpul ya, apalagi lebih dari berapa orang yang sudah digariskan oleh pemerintah. Murid-murid berkumpul di suatu tempat dan mereka melakukan doa. Bukan main gapleh saudara, ya. Tapi mereka berdoa.
Amin. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk senantiasa berdoa. Ketika berdoa, firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20, aku ada di tengah-tengah mereka. Allah hadir, saudara. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Ini kesempatan kita. Ketika kita berkumpul di rumah, papa, mama, orang tua dan anak. Saudara, mari. Selain kita saling mengikat hubungan satu dengan yang lain lebih baik, mari kita pakai kesempatan untuk banyak berdoa. Ketika menantikan janji Bapa, murid-murid berdoa. Kisah para Rasul 2, ketika mereka sedang berdoa, Roh Kudus, janji Bapa digenapi untuk para murid. Puji Tuhan, saya percaya tidak ada cara lain untuk kita bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Mari berdoa, berdoa, dan berdoa. Saudara menghadapi masalah dan saudara merasa, saya tidak sanggup Tuhan, berdoa. Saudara akan melakukan kegiatan apapun, saudara berdoa. Dalam pelayanan mari kita berdoa. Berdoa dan berdoa. Firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saudara, sementara kita menantikan janji Bapa, kita mau berdoa. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memberikan janji Bapa. Dan biarlah Tuhan saat kami menantikan janji-Mu Tuhan. Kami tahu yang berjanji bukan manusia. Tapi Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu begitu dahsyat luar biasa. Biarlah Tuhan kami benar-benar Tuhan Yesus mempercayai janji Tuhan. Dan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka. Terima kasih berkati juga Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini. Pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan berkati. Anak-anak kami yang masih bersekolah Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan berikan hikmat akal budi kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balaskan dengan berlipat kali ganda. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Di akhir dari ibadah kita pada hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.